Setibanya di Desa Kara, mereka melakukan pembentukan kelompok dulu nih untuk pembagian tempat tinggal. Dan pada saat itu diputuskan kalau 7 anggota perempuan menempati rumah lama sekretaris desa yang baru saja dikosongkan seminggu sebelum tim KKN ini tiba dan disebut sebagai sekretariat ya. Lalu terpaut jarak beberapa rumah dari sekretariat anggota laki-laki yang berjumlah 9 orang atau sisanya menempati sebuah rumah besar di ujung desa yang lokasinya berbatasan dengan hutan. Nah, rumah itu terdiri dari 1 ruang tengah, 3 kamar tidur, 1 dapur dan juga 1 kamar mandi di bagian belakangnya. Di bagian teras rumah itu ada sebuah lincak atau kursi panjang yang terbuat dari bambu kata Wawa. Pokoknya khas sekali rumah pedesaan lah Wak. Dan selanjutnya rumah ini disebut dengan base camp. Jarak antara base camp dengan rumah tetangga terdekat itu sekitar 100 meter. Jadi kalau misalnya mereka mau ngobrol, rapat atau saat beraktivitas lainnya nggak akan ngeganggu tetangga di situ. Lumayan jauh lah jaraknya dengan tetangga terdekat. Nah, jadi di sini cewek-cewek tinggal di sekretariat, cowok-cowok tinggal di base camp ya. Nah, pada saat itu Wak, di tahun itu ya, kondisi jalanan di sekitar base camp, sekretariat dan juga perkampungan ini belum sebagus sekarang katanya. Di sana rata-rata jalanan itu masih berupa tanah yang dipadatin atau dicor pakai semen tipis, ditambah lagi listrik di daerah itu juga belum merata. Jadi masih banyak rumah-rumah yang penerangan yang masih menggunakan lampu teplok atau lampu minyak tanah tuh loh. Jadi pada saat malam tiba kondisi desa tuh cukup gelap Wak katanya. Nah, untungnya sekretariat dan base camp yang ditinggali tim KKN Tira ini punya cukup penerangan dengan daya listrik yang seadanya Wak. Jadi nggak gelap-gelap kali lah kaminat kata gitu. Nah, adalah tuh. Setelah membagi tempat tinggal Wak, Tira dan teman-temannya pun tentu menyempatkan diri untuk beramah tamah dengan warga setempat. Barulah di keesokan harinya mereka memulai menjalankan proker atau program kerja sesuai dengan apa yang memang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Nah, selama hampir 1 bulan di sana Wak, kegiatan KKN di Desa Kara ini berjalan dengan aman dan lancar. Dan by the way Wak, di tahun-tahun itu KKN itu memang lama. Ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan kayak gitu. Ini baru jalan 1 bulan, lancar-lancar aja mereka. Program kerjaan berjalan dengan baik, tidak ada kendala atau gangguan-gangguan tertentu pada saat mereka berada di Desa Kara ini. Misal pun ada masalah ya palingan cuma masalah persoalan remeh aja Nadia, macam agenda proker yang ngaret, kesalahpahaman kecil antar teman dan sebagainya lah. Pokoknya masih biasa aja lah gitu. Hingga tibalah pada suatu malam Tira dan teman-temannya digegerkan dengan sebuah peristiwa yang membekas sekali di ingatan kami sampai detik ini Nat katanya. Gimana kita masuk ke peristiwa ya? Nah, jadi pada suatu malam Wak, Tira ini lagi berada di base camp tempat cowok ya, bersama 10 teman-teman lainnya. Kita sebut aja namanya Reza, Miftah, Indra, Fajar, Gugun, Arif, Dika, Fitri, Hani dan juga Nina. Jadi total ada 11 sama si Wawa ada di base camp. 4 perempuan, 7 laki-laki, terus 3 teman perempuan sisanya lagi izin balik ke rumahnya Wak. Terus 2 teman laki-lakinya sedang belanja bahan makanan di kota. Nah, Tira dan 10 temannya ini pas lagi di base camp lagi melaksanakan rapat. Di